Sentuhan tunggal yang berlangsung kurang dari beberapa detik dapat memicu reaksi kimia di otak manusia yang memengaruhi suasana hati dan perasaan kedekatan jauh setelah gerakan itu sendiri berakhir. Dalam beberapa kasus, ini bisa berupa peningkatan koneksi emosional yang halus namun nyata. Ini bukan sihir atau berlebihan dalam romantisme. Ini adalah biologi dan bagaimana sistem saraf memproses keintiman fisik. Namun kebanyakan orang tidak menyadari dampak besar dari gerakan kecil yang tampaknya tidak signifikan. Bukan hanya apa yang Anda lakukan, tetapi bagaimana Anda melakukannya, kapan Anda melakukannya, dan dengan niat apa. Ketiga elemen ini dapat sepenuhnya mengubah pengalaman sentuhan yang sama. Inilah mengapa begitu banyak pria tidak memahami perbedaan antara gerakan yang membangun kenyamanan dan kepercayaan dan gerakan yang menyebabkan orang lain menutup diri. Terkadang itu adalah batasan yang sangat halus yang tidak dapat dideteksi melalui paksaan atau logika, tetapi melalui kesadaran. Hari ini, kita akan menjelajahi beberapa jenis sentuhan sederhana dan situasi yang memiliki makna lebih besar daripada yang disadari kebanyakan orang. Ini bukanlah trik atau teknik manipulasi, melainkan cara berkomunikasi yang beroperasi pada tingkat emosi dan rasa aman. Namun, ada sesuatu yang penting untuk dipahami sejak awal. Wanita yang matang secara emosional tidak bereaksi terhadap hal-hal yang berlebihan atau dibuat-buat. Ia tidak membutuhkan pernyataan besar atau gerakan teatrikal. Ia biasanya cukup berpengalaman untuk membedakan kealamian dari kepura-puraan. Kata-kata itu sendiri kehilangan kekuatannya seiring waktu jika tidak didukung oleh perilaku. Pujian, janji, atau ungkapan romantis kehilangan dampaknya jika tidak disertai dengan tindakan yang koheren. Inilah mengapa sinyal-sinyal kecil sehari-hari yang tidak spektakuler tetapi tulus menjadi semakin penting. Sentuhan adalah salah satu mode komunikasi interpersonal yang paling mendasar. Ia tidak memerlukan terjemahan. Ia tidak memerlukan interpretasi. Sistem saraf merasakannya secara langsung sebagai sinyal, keamanan, ketegangan, kenyamanan, atau ancaman. Dan itulah mengapa signifikansinya begitu mendalam. Penelitian psikologis menunjukkan bahwa orang dapat mengenali emosi dengan sangat tepat hanya melalui kontak fisik, bahkan tanpa kata-kata atau ekspresi wajah. Ini berarti bahwa tubuh seringkali berbicara lebih banyak daripada bahasa. Itulah mengapa beberapa orang membangun koneksi hampir secara alami, sementara yang lain, meskipun berusaha, tetap menjaga jarak. Perbedaannya seringkali bukan terletak pada penampilan atau kata-kata, tetapi pada kualitas kehadiran dan cara seseorang berkomunikasi tanpa kata-kata. Penting juga untuk memahami bahwa reaksi emosional tidak sama untuk setiap orang. Wanita dewasa dengan lebih banyak pengalaman hidup seringkali lebih merespons keaslian daripada intensitas. Ini bukan tentang kekuatan gerakan, tetapi maknanya dan kepekaannya terhadap situasi. Namun, sebelum kita melangkah lebih jauh, satu hal penting, bahkan gerakan paling sederhana pun dapat disalahartikan jika rasa hormat dan batasan tidak ada. Ini adalah dasar dari setiap interaksi yang sehat. Tanpa itu, setiap kontak fisik kehilangan makna positifnya. Salah satu gerakan paling sederhana, namun paling bermakna, adalah dengan lembut mengusap punggung bawah, misalnya saat melewati ambang pintu atau di tempat yang ramai. Gerakan ini berhasil bukan karena romantis, tetapi karena menandakan kehadiran dan orientasi dalam ruang. Bagian punggung bawah adalah area yang sensitif terhadap rangsangan dan sentuhan yang tenang, dan tidak mencolok di sini dapat dirasakan sebagai sinyal dukungan dan bimbingan. Namun,
Kecepatan dan tekanan sangat penting. Gerakan yang terlalu cepat dapat tidak disadari, terlalu kuat dapat dirasakan sebagai tekanan, dan kontak yang alami dan tenang dapat dirasakan sebagai dukungan yang netral. Psikologi hubungan sering menekankan bahwa orang tidak mengingat gerakan itu sendiri, tetapi bagaimana perasaan mereka di sekitar seseorang. Jika kehadiran orang lain membangkitkan ketenangan, kenyamanan, dan kurangnya ketegangan, otak mulai mengasosiasikan orang tersebut dengan keamanan emosional. Contoh sederhana lainnya adalah cara kita berpegangan tangan. Ini bukan tentang tindakan kontak semata, tetapi kualitasnya. Sekadar berpegangan tangan bersifat netral, tetapi menggenggam kedua tangan mengubah dinamika gerakan tersebut. Itu menjadi lebih sadar dan terfokus. Kontak seperti itu berhasil karena menyampaikan perhatian penuh. Itu bukan acak atau mekanis. Dalam momen percakapan atau pertukaran emosional, sentuhan dapat berfungsi sebagai sinyal. Aku di sini, aku mendengarkan, dan aku tidak terganggu. Di dunia saat ini, di mana orang seringkali sibuk dengan hal-hal lain secara mental, kehadiran penuh seperti itu menjadi langka. Dan segala sesuatu yang langka dalam hubungan memiliki nilai emosional yang lebih besar. Bukan tentang sentuhan itu sendiri, tetapi niat di baliknya. Niatlah yang membedakan gerakan otomatis dari gerakan yang mengkomunikasikan sesuatu. Dan perbedaan inilah yang secara naluriah dirasakan orang, meskipun mereka tidak dapat menyebutkannya. Pola ini sering berulang dalam hubungan. Gerakan kecil dan berulang memiliki dampak yang lebih besar daripada gerakan besar dan sporadis. Deklarasi. Otak manusia lebih mempercayai apa yang konstan dan dapat diprediksi daripada apa yang intens, tetapi jarang terjadi. Oleh karena itu, konsistensi perilaku sangat penting. Jika seseorang hanya sesekali menunjukkan kasih sayang dan hadir, dan menjauh di waktu lain, hal itu tidak membangun rasa aman, tetapi ketidakpastian. Dan ketidakpastian menghambat kedekatan. Di sisi lain, kehadiran yang teratur dan tenang, bahkan dalam momen-momen sederhana sehari-hari, dapat lebih bermakna daripada isyarat romantis yang terisolasi. Hubungan tidak dibangun berdasarkan momen-momen spesial, tetapi berdasarkan pengalaman mikro yang berulang. Penting juga bahwa tidak ada bentuk kontak yang berhasil tanpa rasa saling menghormati. Ini bukan tambahan, tetapi persyaratan mendasar. Setiap isyarat harus mempertimbangkan batasan dan kenyamanan orang lain. Tanpa itu, bahkan niat terbaik pun kehilangan maknanya. Kedekatan sejati tidak berasal dari teknik, tetapi dari rasa aman. Orang-orang terbuka bukan ketika mereka berada di bawah tekanan, tetapi ketika mereka merasa dapat menjadi diri mereka sendiri tanpa dihakimi. Dan itulah mengapa elemen terpenting bukanlah apa yang Anda lakukan, tetapi siapa Anda pada saat tertentu. Apakah Anda hadir, tenang, dan penuh perhatian? Pengalaman yang paling kuat secara emosional dalam hubungan seringkali tidak spektakuler. Pengalaman itu sederhana, terkadang hanya sentuhan singkat, tatapan, keheningan, atau kehadiran di saat-saat sulit. Inilah yang paling lama melekat dalam ingatan, karena itu nyata. Pada akhirnya, semuanya bermuara pada satu hal. Apakah orang lain merasa aman, diperhatikan, dan penting bersama Anda? Jika ya, sisanya akan menjadi alami. Jika tidak, tidak ada kata-kata atau isyarat yang akan cukup. Karena koneksi sejati tidak dibangun di atas teknik. Koneksi sejati dibangun di atas kehadiran, konsistensi, dan keaslian.